Nah, kita sampai ke chapter 11 ya untuk buku Sklar. Eh, Bapak Ibu udah berkenalan dengan banyak bagian teknik dari sistem komunikasi digital. Chapter 11 ini mungkin yang sebenarnya paling bersentuhan dengan perkembangan-perkembangan terakhir di dunia komunikasi digital karena aspek yang dibahas adalah multiple access ya. Multiple access itu adalah mekanisme bagaimana beberapa user secara bersamaan akses ke medium yang sama. Begitu ya, karena eh, multiple access yang paling vital ya di mungkin 10 tahun terakhir ini ya adalah yang berkaitan dengan wireless ya. Jadi begitu mengakses ke medium yang sama, yaitu supaya bisa wireless ya tanpa kabel, tiba-tiba mediumnya itu udara ya, dan itu sangat rentan terhadap banyak gangguan ya udara itu. Lalu juga kalau semua user akses ke udara yang sama, artinya kalau cara akses itu tidak diatur baik-baik, lalu udara itu kotor ya, maka bagian spektrum tertentu dari area yang kita punya itu di medium itu nggak bisa kita pakai. Dan semua orang nggak bisa pakai gitu ya. Jadi eh, ada area-area frekuensi tertentu yang memang dibuat bebas, misalnya dipakai WiFi begitu ya, itu namanya ISM band ya untuk medical science. Jadi dibuat free, makanya WiFi jadi ngetren ya dan menjadi semacam sarana juga untuk merekatkan banyak sistem wireless. Tapi WiFi punya keterbatasan juga, yaitu yang paling tampak adalah jarak coverage ya. Coverage WiFi itu more or less sekitar 100 meteran. Terus juga kalau nembus tembok dan lain sebagainya lebih sulit. Jadi memang desainnya cenderung lokal ya, di dalam ruangan atau area yang cukup terbatas begitu ya. Nah, sehingga bisa cukup aman untuk frekuensinya dibebaskan dan tidak saling mengganggu begitu. Tapi kalau sistem komunikasi yang jangkauannya lebih luas ya, 3G, 4G, 5G itu binatang yang agak ini ya, complicated ya, dan karena frekuensinya juga tinggi, coverage-nya juga mungkin di frekuensi-frekuensi yang puluhan gigahertz jadi lebih kecil ya. Jadi itu jadi lebih mix dan lebih complicated. Tetapi di yang klasik 2G, 3G, 4G dan komunikasi satelit, frekuensi itu benar-benar harus diatur ya, karena kalau kalau enggak eh, jadi masalah ya, karena user yang akses ke udara bersama-sama itu akan saling mengganggu ya. Lalu cara mengaturnya itu nanti kita akan lihat juga ya, berkaitan juga dengan bagaimana kita bisa mengatasi gangguan yang ada di udara dan berhasil mentransmisikan bandwidth yang sebesar mungkin. Karena hanya dengan bandwidth yang besar, data rate-nya kita bisa jadi besar ya kan, kita udah belajar Nyquist theorem, lalu juga Shannon limit begitu ya. Semua rumus-rumus transmisi itu dibatasi oleh bandwidth. Jadi kita mau sebisa mungkin bandwidth besar karena dengan demikian data rate atau channel capacity kita besar. Tetapi bandwidth yang besar itu basically masalah kalau di wireless gitu ya. Nanti kita kita lihat kenapa ya. Nah, chapter 11-nya dari buku Sklar ini cukup kuno ya. Jadi pembahasannya itu mungkin sekitar zaman 3G begitu ya. Jadi banyak hal yang lebih modern mungkin luput ya dari diskusi di dalam chapter itu. Tetapi nggak apa-apa juga, kita jadi bisa lihat ya. At least di zaman itu, zaman ketika 3G lagi mau muncul begitu ya. Sebenarnya pertimbangan-pertimbangan soal multiple access itu seperti apa. Gitu ya. Ini lecture notes-nya saya buat cukup sederhana ya, karena nggak terlalu panjang lebar membahas teknik-teknik yang cukup kuno, tetapi mudah-mudahan cukup menjelaskan bagian chapter dari buku Sklar. Nanti beberapa bagian saya akan coba
kembali ke buku Sklarnya untuk lihat bagaimana dia menerangkan hal-hal itu ya. Nah, chapter 11 ini mulai dengan memperbincangkan perbedaan antara multiple access dan multiplexing. Ya, jadi ini dua istilah yang mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Multiplexing itu adalah melewatkan satu aliran data ke dalam beberapa channel yang berbeda ya, yang diatur dengan mekanisme tertentu ya. Bisa dipisahkannya berdasarkan frekuensi, jadi FDM ya, frekuensi division multiplexing, atau berdasarkan time ya, TDM, time division multiplexing. Nah, di antara FDM dan TDM ini kita juga melihat pergerakan. Kalau FDM itu masih analog ya, karena kita bisa ya bagi frekuensi sinyal analog itu dengan cukup baik ya. Tapi kalau kita mau time slotting, kita mau potong-potong data kita dalam waktu yang eh, satuannya milisecond atau apa ya, kalau belum digital tuh jadi susah. Ya, tapi kalau udah mulai digital, terus ada sinkronisasi waktu digitalnya, itu jadi lebih gampang ya. Sehingga TDM itu lebih modern ya daripada FDM. FDM cenderung analog, TDM itu udah digital ya. Nah, lalu kita punya istilah yang disebut multiple access. Begitu multiple access, istilahnya adalah berkenaan dengan user yang ingin akses ke medium secara bersamaan. Jadi bukan cuma ada aliran data dibagi secara frekuensi atau secara time, tetapi ini ada memang user yang berbeda ya, bukan aliran data dari satu user yang sama. User yang berbeda berusaha akses ke medium yang sama gitu ya, supaya nggak tabrakan, supaya nggak saling mengganggu. Gimana cara ngaturnya ya? Itu multiple access ya. Nah, kalau multiplexing ya dari satu arus dipecah menjadi beberapa arus data yang berbeda, itu lawan baliknya adalah kalau perlu disatukan ya, misalnya di central telepon sinyal itu datang dari rumahan gitu ya, terus masuk ke central telepon tertentu, mau disatukan begitu ya, maka yang dipakai adalah demultiplexing ya. Jadi dari jalur yang berbeda ingin dijadikan satu jalur dari sentral telepon ke sentral yang lain ya, lalu ke sentral yang lebih besar nanti disatukan lagi sampai kalau yang traffic yang benar-benar besar nanti lewat fiber optik ya, karena bandwidthnya gede sekali, ke sentral yang lain lewat fiber optik tertentu juga begitu ya. Itu jadi kita punya gabungan antara multiplexing dan demultiplexing. Nah, kalau itu multiple access itu tadi kita udah sebutkan ya, mekanisme di mana user yang berbeda mengakses medium yang sama dan ingin komunikasinya, interferensinya minimum ya. Nah, lalu ada berbagai cara ya, yang basic itu 3 serangkai itu ya, FDM atau FDMA ya. Kalau MA berarti multiple access, kalau FDM berarti multiplexing. Lalu ada TDM atau TDMA, dan ada kalau pemisahnya lewat code berarti CDM atau CDMA ya. Dan CDMA ini basically adalah teknologi yang dipakai untuk 3G. FDMA itu 1G ya, generasi pertama yang analog. TDMA itu GSM ya, 2G sebenarnya udah TDMA ya. Nah, tapi karena nggak ada sistem yang bisa nembak ke udara dengan bandwidth yang sebesar-besarnya begitu ya. Semua sistem itu sebenarnya main sedikit banyak FDMA. Ya, tapi sebagai mekanisme utamanya kalau 2G itu memang karakteristiknya jadi udah TDMA gitu ya, ada time slotting yang membagi sinyal GSM itu menjadi time slot tertentu yang digunakan user yang berbeda begitu ya. Tapi sebenarnya secara frekuensi juga masih dibedakan ya. Paling sedikit dari base station ada frekuensi uplink dan downlink itu yang berbeda ya. Lalu setiap operator itu juga menempati frekuensi yang dialokasikan tertentu ya, supaya nggak saling mengganggu ya. Jadi sebenarnya sedikit banyak FDMA itu tetap ada. Cuman waktu mau masuk ke 3G itu euforianya adalah kita sekarang tidak perlu lagi ya pengaturan frekuensi atau time slotting tertentu ya, karena dengan coding pokoknya kita nembak ke udara aja kapan aja di frekuensi mana aja selalu kita bisa pisahin dengan codingnya gitu ya. Euforianya seperti itu. Pada kenyataannya nggak sesederhana itu juga sih begitu ya. Nah,
Sistem FDMA karena dia nggak melakukan time slotting ya, jadi nggak perlu sinkronisasi ya. Begitu kita bicara TDMA, maka kita perlu nangkep sinyal itu di time slot yang tepat ya. Karena kalau nggak berarti kita nangkep sinyal dari user yang salah begitu ya. Jadi langsung TDMA itu mengasumsikan ada sinkronisasi time slot yang cukup baik ya. Nah lalu Sklar itu juga menyebut dua multiple access lagi yang lain ya. Tapi konteksnya tuh dalam komunikasi satelit ya, bahkan juga ada gambarnya nanti kita bisa lihat ya. Tapi di sini disebut space division ya, SDMA. Idenya adalah kalau jarak antena itu kita atur berbeda ya, maka sinyal yang dipancarkan juga bisa berbeda ya. Dalam hal komunikasi satelit, jadi di satelit itu ada transponder yang nunjuk ke lokasi yang berbeda di bumi begitu ya, sehingga terus data yang ditransmisikan bisa beda. Ya, jadi kalau FDMA, TDMA, dan CDMA kita tuh membedakan data atau sinyal dari user yang berbeda itu dengan frekuensi atau dengan time slot ya, atau dengan coding. Kalau SDMA tuh dengan jarak ya, dengan space begitu ya. Kalau antena itu nggak tepat di satu posisi yang sama, ada jaraknya, maka dia akan berhadapan dengan channel yang berbeda ya. Dan kalau channel itu cukup berbeda, kita bisa transmisikan sinyal yang berbeda, dan sinyal yang berbeda itu bisa kita bedakan dengan cukup baik gitu ya. Idenya seperti itu. Di dalam 5G dan juga 4G ya, konsep yang demikian ini udah jadi masif ya. Karena antenanya itu walaupun bukan konteksnya komunikasi satelit lagi, tapi antenanya udah dibuat multiple antena ya. Konsepnya itu MIMO ya, multiple input, multiple output. Jadi waktu transmit antenanya multiple, waktu receive antenanya multiple juga. Sistem WiFi kita yang lebih baru udah main MIMO juga begitu ya. Sehingga kalau di hotspot kita itu antenanya berjarak begitu ya, dia bisa dipakai untuk kalau mentransmisikan data yang sama, maka kita berarti datanya ada redundancy ya. Artinya yang kita bisa keuntungan yang bisa kita capai adalah kalau ada data yang redundant nanti bear-nya lebih bagus. Ya karena kalau data dari antena yang satu rusak, ya satunya masih mengcover ya, terus kita punya diversity itu istilahnya ya. Nah, tapi kalau kita transmisikan data yang berbeda dari dua antena atau lebih yang kita punya, maka yang kita dapatkan bitrate. Ya karena data yang lewat lebih banyak ya. Mungkin dengan bear yang relatif sama ya, nggak ada peningkatannya karena kan kita transmisikan data yang berbeda begitu ya. Nah, jadi dengan ada space kita bisa punya keuntungan-keuntungan tergantung kita mau pakai untuk diversity supaya bear-nya lebih bagus atau kita meningkatkan bitrate ya dengan teknik MIMO itu begitu ya. Nah, lalu yang kedua ini juga berangkat dari komunikasi satelit ya. Jadi kalau stasiun bumi itu antenanya nunjuk ke transponder di satelit, maka sinyalnya itu gelombang elektromagnetiknya bisa bergerak dengan polarisasi vertikal ya, atas bawah goyangnya medan elektromagnetiknya atau horizontal begitu ya. Dan medan elektromagnetik atau gelombang radio yang vertikal dan horizontal polarisasinya itu karena saling ortogonal bisa tidak saling mengganggu. Ya jadi artinya walaupun antena itu nunjuk ke transponder yang sama, tapi saya numpangin sinyal yang berbeda di polarisasi yang vertikal dan di polarisasi yang horizontal, saya bisa dapat tambahan 2 kali lipat ya data saya gitu ya karena menggunakan polarisasi radio yang berbeda untuk bedain sinyal ya. Jadi ada teknik-teknik semacam ini juga disebutkan oleh Sklar. Sehingga kita juga bisa kebayang ya banyak sistem telekomunikasi digital yang agak sophisticated itu muncul dari konteks komunikasi satelit ya karena dulunya itu termasuk teknik komunikasi yang paling sulit yang kita punya begitu ya. Nah, di dalam chapter ini ada beberapa gambar ya. Ini gambar-gambar klasik yang cukup sederhana ya. Jadi kalau FDMA sumbu frekuensi ini yang kita bagi-bagi ya. Ini mungkin di kuliah-kuliah lain dasar telekomunikasi atau apa juga udah berkenalan ya.
harga yang harus dibayar adalah antara setiap frekuensi ini harus ada guard band, harus ada jarak frekuensi penjaga ya. Karena kan kita ingat apapun sinyal yang kita transmisikan di bandwidth, di frekuensi itu sebenarnya menempati sesuatu yang tak hingga ya. Apalagi kalau sinyal kita sinyal digital yang punya perubahan-perubahan mendadak ya. Perubahan mendadak itu kan kalau sinyal kotak itu artinya sinus X per X terus buntutnya sampai tak hingga ya. Jadi ini kalau didudukinnya rapet ya, frekuensi band ini ya saling mengganggu nih karena buntutnya saling nabrak ya. Jadi frekuensi guard band ini sebenarnya menjaga supaya buntutnya itu udah cukup kecil, kalaupun overlap itu ya nggak ganggu banget gitu ya. Jadi untuk FDMA selalu diasumsikannya kita punya guard band ya. Kalau TDMA yang dibagi itu sumbu time ya, sehingga nggak usah berkutat dengan kesulitan guard band ya, kasih jarak frekuensi yang secukupnya, tapi kita jadi harus makan komprominya di guard time ya, karena time slot kita itu kan levelnya bisa millisecond atau mungkin lebih kecil ya. Terus kalau terjadi delay atau bahkan jitter ya, sistem komunikasi kita kalau kita lihat eye pattern-nya, clockingnya nggak stabil gitu ya misalnya ya, yang dipakai ya, maka time slot ini goyang-goyang sebenarnya ya. Dan kalau goyang itu nabrak time slot berikutnya ya saling interferensi ya, saling mengganggu begitu ya. Sehingga walaupun udah ada sinkronisasi ya, tetap perlu ada guard time ini ya, supaya nggak saling tabrakan time slot kita itu dan bisa dipastikan di time domain itu nggak saling overlap gitu ya. Nah lalu datang yang disebut dengan CDMA ya, 3G ini, Code Division Multiple Access ya, atau multiplexing ya. Kalau misalnya cuman membelah aliran sinyal. Nah ini gambar seperti ini adalah optimisme zaman 3G juga ya, bahwa oh ya kita nih sekarang transmisinya di frekuensi dan di time nggak ada batas. Tinggal kalau kita punya sinyal 1, 2, 3 begitu ya, kita bedain berdasarkan code begitu ya, dan code kita itu sedemikian sempurna ya, yang kita bisa buat ortogonal ya, sehingga sinyal kita itu nggak saling mengganggu, karena kalau kita kalikan dengan code kita, terus kita transmisikan ke udara, terus di sebelah sana receivernya mengkorelasi lagi, mengkalikan lagi dengan code kita yang khusus itu ya, maka hanya sinyal tertentu itu aja yang saya tangkap, sinyal yang lain enggak ya. Nah tentu kenyataannya juga tidak seindah dan sesederhana itu ya. Masalahnya adalah coding kita ya, yang Bapak Ibu berkenalan waktu di chapter 6 ya, waktu lagi channel coding, ingat ada code yang disebut Walsh-Hadamard code itu ya, yang bisa kita buat supaya saling ortogonal dari yang panjangnya 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 dan seterusnya. Itu code yang di-generate untuk CDMA ya. Nah, memang kalau nggak ada delay dan nggak ada multi-path channel ya, kode itu kalau datang terus sinkron itu saling ortogonal betulan. Jadi kalau kita korelasi code yang beda itu hasilnya nol betulan begitu ya. Itu fine dan oke gitu ya. Masalahnya adalah channel kita di udara ini nggak lepas dari delay, terus ada efek multi-path channel ya, ada efek refleksi, refraksi, difraksi begitu ya. Sinyal kita kepantul gedung, dibelokkan, pecah kena pohon apa gitu ya. Nah begitu sinyal itu datang dengan melewati jarak yang berbeda ke receiver gitu ya, kode-kodenya kita tuh saling terdelay ya, sehingga kalau kita cross correlation ya dan tidak sinkron gitu ya, itu ortogonalitas itu buyar sebenarnya. Ya jadi sifat code yang tadinya tampaknya ortogonal dan sempurna gitu ya, kalau kena multi-path channel ya, kena konvolusi dengan channel kita itu hancur. Ya dan tentu ada sedikit lah ortogonalitas yang masih ini ya bisa dinikmati ya. Tetapi artinya juga kalau ortogonalitas itu terganggu begitu ya, maka sinyal dari user yang lain itu akan kena tangkap di receiver saya juga. Itu ya, padahal saya cuma mau nangkep sinyal saya doang, ketangkep sinyal-sinyal user lain juga, artinya saya kena interferensi gitu ya. Dan makin banyak user di sistem CDMA saya, interferensi itu makin tinggi gitu ya. Jadi itu sifat
tipikal ya dari sistem 3G atau CDMA kita. Kalau usernya dikit nggak ada masalah gitu ya. Usernya makin banyak, gangguan itu makin tinggi juga ya, dan itu tidak begitu mudah dikuasai gitu ya, sehingga lama-lama orang pindah ke 4G begitu ya. Itu sedikit banyak lah ya euforia 3G yang sekarang udah berubah ya. Nah lalu ada mekanisme multiple access ya yang lebih random ya. Kalau kita ingat yang 3 yang klasik itu FDMA, TDMA, CDMA ya, itu sifatnya tuh lebih kayak ada air ngocor dari user yang berbeda, terus kita alirin dalam pipa-pipa yang lebih teratur ya. Karena kita ingat komunikasi FDMA, TDMA, CDMA itu munculnya dari sistem teleponi ya. Jadi gaya berkomunikasinya itu gaya telepon. Artinya orang habis dial, terus di sebelah sana ngangkat, maka channel itu disediakan terus untuk usernya ya. Asumsinya adalah data lewat terus gitu ya. Nah tapi ada kalau komunikasi data yang bukan voice ya, yang memang dari awalnya paket data, itu sebenarnya sifatnya lebih random. Ya, internet itu cenderung lebih random daripada telepon begitu ya, karena kapan-kapan baru ada paket, terus paketnya baru ditransmisikan. Kalau channelnya disediain terus ya untuk paket yang belum muncul dan kapan-kapan baru ada, nanti agak rugi ya, karena medium itu sering kosong begitu ya. Jadi ada multiple access lain yang dikembangkan ya untuk komunikasi yang sifatnya lebih random ya, dan lebih mirip paket data gitu ya. Nah, salah satu yang muncul ya sangat awal adalah yang disebut Aloha ya. Ini di kuliah lain mungkin udah pernah dibahas ya, benar nggak? Aloha, oh, lupa Belum. ingat ya Pak. Aloha, iya Pak, kayaknya belum. Oke, Ya. berarti ya udah nggak apa-apa. Kita anggap aja belum, terus kita mulai lagi aja ya. Saya nggak tahu apakah kadang-kadang sih apa dasar sistem telekomunikasi kadang suka bahas, tapi kadang enggak ya. Kalau FDMA, TDMA, CDMA kan di dasar telekomunikasi juga mungkin udah pernah dibicarakan ya. Nah, Aloha ini juga muncul dari sistem satelit ya. Cukup sederhana ya sistemnya. Pokoknya user itu akses ke udara ya. Nah, setelah melakukan transmisi kan bisa aja tabrakan ya, karena aksesnya kan random ya. Lalu usernya itu habis transmisi akan mendengarkan ya apakah paket datanya diterima atau enggak di sebelah sana ya, di penerima ya. Jadi akan menunggu acknowledgement ya, ACK atau not acknowledge ya, NAK ya. Kalau NAK yang diterima ya sebelah sana nggak terima gitu ya, maka akan dilakukan retransmisi ya, transmisi ulang. Jadi sesederhana itu aja, transmit. Oh kalau tabrakan di sebelah sana nggak terima ya, bukan ACK yang diterima, oh berarti kita harus transmisikan ulang begitu ya. Nah tapi kalau katakanlah ada 2 user yang akses ke udara tabrakan, terus sama-sama nggak terima acknowledgement, terus dia berusaha transmit lagi di waktu yang sama lagi, ya tabrakan lagi gitu ya. Jadi nggak bisa tuh begitu aja secara persisten terus maksa retransmisi terus ya, ya tabrakan terus gitu ya. Sehingga harus ada mekanisme lain yang menyertai ya, yaitu mekanisme random delay. Ya jadi ini kadang disebut juga random back off ya. Jadi si usernya yang habis transmit itu kalau dia mendetek oh bahwa ini nggak nyampe nih datanya ya, nggak ada acknowledgement ya atau terima NAK begitu ya, maka dia harus men-starting ya timer yang timernya itu panjangnya random ya, dan kalau setiap user itu begitu nge-start timernya random terus bisa berbeda ya dari user yang lain, maka nanti retransmisinya terjadi di waktu yang berbeda juga yang random itu begitu ya. Jadi ada random delay-nya katakanlah antara 1 sampai 256 atau apa, terus dia pilih salah satu angka itu, terus dia akan tunggu sebegitu banyak satuan waktu ya sebelum dia retransmisikan lagi. Dan kalau setiap orang melakukan randomization semacam itu, besar kemungkinan atau lebih besar potensi kemungkinannya tidak terjadi tabrakan begitu ya. Nah, jadi Aloha itu secara sederhana
pokoknya transmit aja, tunggu acknowledgement, kalau nggak terima retransmisi dengan random back off ya. Jadi sangat sederhana aturannya gitu ya. Nggak usah ada Aloha yang polos ya, Aloha yang murni itu nggak usah ada sinkronisasi, nggak usah ada pembagian frekuensi juga ya. Pokoknya dudukin frekuensi yang sama juga nggak apa-apa ya. Transmit aja. Tapi kalau tabrakan ada mekanisme itu random back off itu untuk mencegah tabrakan yang berikutnya. Gitu ya. Nah sistem yang sesederhana itu ya, itu throughputnya berapa sih ya? Dan ini hitungan klasik ya, yang ada penurunannya di Sklar tapi di lecture notes ini nggak dituliskan detailnya ya. Bisa lihat Sklar ya, ini halaman 680 ya. Untuk menghitung throughputnya diasumsikan bahwa paket data itu munculnya dengan distribusi statistik yang disebut Poisson distribution. Ya, jadi probabilitas K ya terjadi ada paket data pada interval waktu tau. Rumusnya seperti ini ya kalau pakai Poisson distribution ya. Jadi lambda tau pangkat K pangkat minus lambda tau per K faktorial. Begitu ya, untuk K-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan asumsi semacam ini, lalu bisa dihitung ya bahwa throughput ya, probabilitas transmisi yang berhasil adalah kalau tidak ada transmisi paket lain ya pada waktu transmisi tertentu, yaitu K sama dengan 0. Ya, jadi ini K-nya ini ada berapa paket yang muncul, lalu kalau nggak ada paket lain berarti K sama dengan 0 dalam interval 2 tau. Begitu ya. Nah, kalau persamaannya disusun ulang ya, disederhanakan bentuknya jadi ini ya. Rho ini throughput sama dengan G E pangkat minus 2G. Ya, lalu kalau persamaannya digambar, throughput rho ini ya, yang udah dinormalisasi gitu ya. Jadi maksimumnya tuh 100, ini 1 ya. Itu digambar berdasarkan normalized total traffic ya, traffic yang lewat G gitu ya notasinya. Nah, ini yang pure Aloha ini jadi kalau mediumnya sepi, terus data itu traffic itu naik ya, nanti throughput naik juga ya. Banyak yang bisa lewat ya, karena cenderung mediumnya sepi. Tapi makin banyak transmisi ya lama-lama mentok nih. Kenapa? Karena lama-lama collision itu banyak ya, tabrakan tuh banyak gitu ya. Lalu kalau kita paksain lagi tabrakan udah banyak, nambah banyak lagi traffic yang mau lewat gitu ya, macet. Ya, terus begitu macet kan tabrakan jadi sering ya, walaupun udah random delay tabrakan lagi karena simply terlalu banyak user yang berusaha akses ke medium gitu ya. Jadi kalau kita paksain lagi trafficnya kita naikin lagi, ini turun nih langsung throughputnya. Ya, makin banyak kalau di awal makin banyak traffic, data throughputnya naik yang bisa ditangani oleh channel, habis lewat titik puncak ini turun. Kalau dipaksain terus lagi ya, macet total gitu ya, collision parah gitu ya, ini bisa turun sampai ke arah 0. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat puncak throughputnya ini ya, dengan menggambarkan kurva ini ya, ini cukup rendah ini. Cuman 18% saja. Ya, jadi untuk orang-orang yang tahu ya, waktu saya pertama kali kerja di perusahaan telekomunikasi satelit ya, saya tuh heran ya, ada sistem satelit yang pakai Aloha gitu ya. Waktu itu sih dia udah slotted Aloha ya, jadi udah ada time synchronization-nya. Nah itu kok nggak pernah bisa sampai 100% throughput-nya ya, terus saya bingung gitu ya. Berarti saya punya channel gitu ya, katakanlah belanjanya sekian kbps gitu ya, terus karena di-share sama user lain terus pakai Aloha, berarti saya nggak bisa ya, throughput data saya itu sekian ya, dan kenapa ya selalu lebih kecil dari 50% ya. Betapa sangat tidak efisiennya begitu ya sistemnya. Tapi rupanya kalau dihitung memang beneran seperti itu. Ya, jadi pure Aloha ini rendah banget ya, 18% doang throughputnya. Tapi keuntungannya dia adalah sangat sederhana. Ya, nggak usah banyak pengaturan frekuensi, nggak usah ada sinkronisasi apa-apa, transmit aja. Kalau gagal random back off aja terus coba lagi ya. Itu luar biasa simpel begitu ya, tapi luar biasa rendah juga throughputnya. Ya. Nah, jadi kesederhanaannya dibayar dengan efisiensi throughput yang cukup rendah. Nah, kalau mau ditingkatkan,
dilakukan time slotting ya. Tapi artinya kita tuh harus sinkronisasi ya. Nah, time slotting itu efeknya paket data itu hanya bisa dikirim kalau time slotnya datang. Ya, jadi nggak di setiap waktu bisa hajar ke udara gitu aja ya. Kita harus punya detaknya dan setiap time slot itu baru kirim. Kalau di tengah-tengah dia nunggu terus tunggu time slot berikutnya lagi begitu ya. Jadi ada time slotting itu akan menurunkan probabilitas tabrakan nih, collision itu turun ya. Kalau tadi 2 tahun ya di dalam eh, frame waktu yang lebarnya bukan cuma tahu ya, karena kalau mundur ke belakang atau maju itu tetap tabrakan ya, ada yang tabrakannya. Jadi 2 tahu ya tadi waktu kemungkinan untuk tabrakannya sekarang jadi tahu. Karena harus nunggu time slottingnya dulu terjadi begitu ya. Nah, sehingga persamaan throughput-nya ini kalau dengan asumsi Poisson distribution yang sama gitu ya, terus dihitung ya throughput-nya, persamaan throughput-nya itu berubah jadi G E pangkat minus G ya, tadinya minus 2G ini di sini. Jadi kalau digambar, ini slotted Aloha ini lebih tinggi nih throughput-nya dan lebih tinggi 2 kali lipat ya, karena potensi collision-nya itu turunnya 2 kali lipat juga ya. Sehingga ini maksimum ini sekitar 37%. Ya, jadi 2 kali lipat lah throughput maksimumnya ya. Tapi ini juga belum 50% nih. Ya, jadi sebenarnya cukup boros ya throughputnya itu ya. Tapi relatif sederhana ya sistem multiple aksesnya begitu ya. Sehingga ini buat dulu komunikasi satelit cukup disukai ya karena kesederhanaannya itu ya. Dan ya kalau udah bisa 37% udah cukup oke lah ya buat kebanyakan aplikasi atau kebutuhan yang narrow bandwidth ya pada zaman itu begitu ya. Nah, ya ini soal multiple access yang digunakan satelit ya. Ada yang FDMA, ada yang TDMA juga ya. Keuntungan dari sistem TDMA karena semua user transmit pada frekuensi carrier yang sama ya. Maka gangguan dalam frekuensi yang muncul akibat intermodulation product dapat dihindari. Ya, ini intermodulation product ini gangguan yang khas ya, karena ada 2 frekuensi yang berbeda dikalikan lewat sesuatu yang non-linear gitu ya, sehingga muncul frekuensi yang lain yang di luar itu ya. Nah, tapi kalau sistemnya TDMA kan dia transmit di frekuensi yang sama, nabrak aja ke situ semua, sehingga nggak ada frekuensi yang berdekatan di situ yang bisa menimbulkan intermodulation product ya. Nah, tapi tentu harga yang harus dibayar jadi sinkronisasi time slotting itu ya. Jadi secara umum sih orang melihat TDMA itu lebih untung lah ya daripada FDMA. Bisa banyak cara ya melihat keuntungannya, tetapi terutama karena yang TDMA itu udah digital juga ya. Jadi banyak eh, keuntungan terkait dengan sistem digital itu yang udah bisa dilakukan. Kalau FDMA itu cenderung memang muncul dari dunia analog ya, yang generasi yang lebih awal gitu ya. Jadi memang cenderung bisa lebih banyak masalah gitu ya. Kalau baca Bernard Sklar ya misalnya ya, ada di bagian halaman 671 ini ya. Misalnya masih ada perbandingan antara TDMA dibandingkan dengan FDMA gitu ya. Tapi konsep perbandingannya adalah ini kalau ada sinyal dipecah menjadi deretan sinyal di frekuensi yang berbeda yang saling M ortogonal begitu ya. Ada M jumlah frekuensi yang saling ortogonal dipakai untuk mengalirkan sinyal itu dibandingkan dengan kalau sinyalnya dibagi ke dalam time slotting ya yang ortogonal ya. Lalu di sini diklaimnya adalah dengan skenario yang semacam ini ya, aliran datanya ini yang satu frekuensi yang berbeda, yang satu time slot yang berbeda, disinkronisasi gitu ya. Terus dihitung waktu delay-nya dengan asumsi tertentu, terus TDMA itu lebih untung ya, lebih superior dibanding FDMA karena average paket delay-nya lebih rendah katanya gitu ya. Ya tapi ini sih tergantung skenario-nya ya sebenarnya ya. Zaman sekarang mungkin jarang sekali disebutkan bahwa TDMA keuntungannya average paket delay-nya lebih rendah gitu ya
delay itu di dalam dunia internet tergantung dari throughput, tergantung dari congestion ya, banyak hal yang jauh lebih rumit daripada cuma sekedar mengalirkan data yang rapih ke dalam frekuensi yang berbeda atau waktu yang berbeda ya. Ini zaman dulu masih perbandingannya seperti ini ya. Tapi interesting juga untuk melihat bahwa logika bagaimana mengklaim TDMA lebih menguntungkan dibanding FDMA dulu ada aspek yang semacam ini ya. Tapi secara umum TDMA dianggap lebih superior sih daripada FDMA karena FDMA itu menjadi bagian dari teknologi yang lebih kuno begitu ya. Nah lalu ya di bagian terakhir ya ada ini satu paragraf terakhir. Bagian terakhir buku Sklar itu menampilkan juga multiple access yang disebut CSMA-CD. Ya ini semacam pengembangan lebih jauh ya dari sistem Aloha itu, tapi konsepnya masih mirip, yaitu random access ya. Jadi bukan aliran data yang teratur dan streamline, melainkan kapan-kapan saya punya paket data, terus saya mau transmit, gitu ya. Tapi kalau Aloha itu kan sederhana banget, pokoknya transmit aja tubruk. Terus kalau ternyata tabrakan, baru saya random back off ya. Nah kalau ini enggak, ya ini lebih rumit lagi ya, ada aturan-aturannya ya. Nah CSMA-CD ini kepanjangannya adalah Carrier Sense Multiple Access ya, with Collision Detection. Ini dipakai di kabel Ethernet yang untuk mengkoneksi biasanya komputer ke switch ya. Misalnya di lewat kabel di gedung tertentu atau apa gitu ya. Ini pakainya CSMA-CD. Jadi CSMA-CD itu nggak cuman kalau punya data transmit langsung itu nubruk ke medium ya, melainkan ada carrier sensingnya ini di awal. Ya jadi supaya menghindari tabrakan ya, CSMA-CD itu sopan. Ya sebelum transmit dia dengar dulu. Ada nggak yang ngedudukin medium ya, dan kalau kabel bisa saling mendengar ya. Kalau ada yang lagi transmit, saya nggak tiba-tiba nubruk gitu ya, karena kalau ditubruk ya transmisi saya nggak nyampe, orang yang lagi transmit nggak nyampe juga gitu ya. Jadi carrier sensing dulu ya, ada nggak yang dudukin medium. Kalau nggak ada ya, baru tuh transmit. Ya, terus kalau ternyata collision ya, nggak terima acknowledge, kayak Aloha random back off, begitu ya, supaya sopan ya, supaya kalau retransmission berikutnya nggak tabrakan lagi, begitu ya. Lalu ada mekanisme tambahan yang disebut collision detection ya. Jadi kalau misalnya dua user itu mendeteksi mediumnya kosong ya, namanya juga sial ya, dua-duanya pengen transmit tapi dua-duanya dengar kosong gitu ya, terus kan transmit, terus kan tabrakan. Nah, terus karena ini di kabel ya bisa saling dengar bahwa ini tabrakan nih, saya lagi transmit, ada orang lain transmit juga gitu ya. Nah, terus nanti usernya kalau mendeteksi collision itu ya akan teriak ya, akan mentransmisikan satu sinyal jamming ya supaya semua user itu diem. Ya, jadi kalau ada yang mendeteksi collision langsung jamming ya, terus semua user yang dengar sinyal jamming langsung diem juga, sehingga membebaskan mediumnya ya. Jangan kita collision terus maksa terus ya dudukin medium, dan semua orang nggak bisa transmisi jadinya ya. Jadi sinyal jamming ini dengan cepat mutusin transmisi sehingga medium itu bisa dengan cepat hening lagi ya, dan semua orang bisa ngatur ulang ya kapan mau retransmission lagi begitu ya. Nah, jadi dengan mekanisme yang seperti itu ya, ditambahin carrier sense, ditambahin collision detection ya, pengaturan ke medium itu bisa lebih rapi ya, sehingga throughputnya cenderung lebih tinggi ya daripada Aloha maupun slotted Aloha. Ya kalau enggak throughputnya terlampau jelek ya, terus di kabel nanti internet kita terlalu boros mediumnya jadinya ya, karena banyak bagian throughput yang nggak bisa dimanfaatkan ya karena terus-menerus collision begitu ya. Nah untuk WiFi karena dia nggak lewat kabel ya, ini tuh untuk ini CSMA CD itu terutama untuk medium kabel ya. Kalau WiFi kan
ada problem tersendiri ya, karena kalau kita transmisinya WiFi ya, nggak bisa tuh melakukan collision detection ya, karena waktu sistem WiFi itu transmit lewat antena ya, dia basically tuli gitu ya, karena kan dia transmit ya, padahal dia receive dari situ juga ya, atau di antena receive-nya yang di sebelahnya atau apa ya, dia basically nggak bisa dengar kalau ada orang lain juga yang lagi transmit atau itu transmisinya dia sendiri, dia tuli gitu aja ya, jadi nggak bisa melakukan sinyal jamming itu ya, supaya semua orang diem ya di udara, itu nggak bisa. Nah, sehingga kalau di WiFi yang dipakai itu bukan CSMA-CD tapi CSMA-CA. CSMA with collision avoidance. Ya, jadi karena dia nggak bisa collision detection terus jamming, dia sebisa mungkin collision avoidance ya. Jadi dibuat algoritmanya itu CSMA-CA itu jauh lebih sopan lagi gitu ya. Kalau misalnya sensing mediumnya kosong, dia nunggu dulu ya, ada waktu tunggu tertentu sampai kalau itu dipenuhi baru dia transmit gitu ya. Terus abis itu ya kalau tabrakan dia random back off ya. Tapi nunggunya itu lebih banyak ya, ada time interval apa dia harus tunggu, terus tunggu lagi begitu ya. Karena pemahamannya adalah kalau sekali terjadi tabrakan ya, itu pemborosan resource gitu ya. Jadi sebisa mungkin sesopan mungkin nunggu begitu ya. Lalu ada problem lain lagi ya, kalau si station itu ternyata ketutupan atau jaraknya agak terlalu jauh ya, sehingga stationnya satu bisa dengar dua station yang lain, tapi yang salah satu yang di ujung dan paling ujung kiri dan paling ujung kanan nggak bisa saling mendengar begitu ya. Nah itu yang disebut dengan hidden station problem ya. Padahal kan mekanisme carrier sense itu mengasumsikan kalau dengar ke udara atau dengar ke medium, saya selalu bisa tahu ya ada yang mancar. Nah masalahnya kalau ada stasiun yang agak di pinggiran ya, di luar jangkauan, saya nggak terlalu bisa dengar dia gitu ya. Terus saya pikir kosong, padahal di udara yang di sebelah sana nggak kosong. Terus saya maksa transmit collision terus-terusan gitu ya. Itu juga problem yang nggak gitu gampang ya. Jadi kalau di udara selalu problemnya jauh lebih banyak daripada di kabel. Nah, untuk yang hidden station problem itu harus ada mekanisme tambahan ya yang disebut dengan RTS CTS ya, ready to send sama clear to send begitu ya. Sehingga kalau mau transmit sama receive, si stationnya itu harus mengidentifikasi dulu, saya mau ini kosong nih. Terus saya kirim ya RTS, ready nggak untuk terima. Terus di sebelah sana kalau ready ya ada station tertentu yang menjawab. Lalu kalau stasiun lain dengar ya komunikasi RTS CTS itu, dia tahu di udara ini ada yang mau menduduki dan saya nggak boleh dulu gitu ya. Walaupun saya bisa nggak dengar ya yang di pinggiran sebelah sono yang di ujung coverage saya, tapi saya dengar RTS CTS ini bukan buat saya nih, berarti saya nggak boleh gitu ya. Nah jadi yang di wireless lebih rumit sedikit ya, bukan CSMA CD melainkan CSMA CA ya. Nah di buku Sklar ini memang perkenalannya sampai ini kalau kita lihat sampai CSMA CD sih yang dia perkenalkan ya. Ini di bagian paling agak ke belakang mana ya. Oh ini kebanyakan di belakang tuh teknik-teknik satelit sih. Ini yang Aloha. Yang slotted Aloha. Bentar ya. Lalu ntar ada yang CSMA CD-nya nih kapan-kapan diperkenalkan. Saya agak lupa di bagian mana. Belakang banget kayaknya sih. Oh ini token ring juga berkembangnya di kabel. Kita juga nggak bahas panjang lebar. Tapi yang jadi penting ini nih. CSMA CD ya. Ini dibandingkannya dengan token ring sih ya. Tapi CSMA CD ini sangat ini ya.
sangat banyak dipakai karena kabel Ethernet kita semua pakainya CSMA CD ya. Jadi saya tuliskan satu paragraf di lecture note kita soal CSMA CD itu sih. Ya, dan di sini ya kelihatan token ring itu delay-nya, ini normalized delay ya, lebih rendah. Karena kalau token ring itu pengaturannya ya, idenya adalah siapa yang boleh transmit adalah yang pegang token. Ya, jadi ada berbagai station, ini connect ke kabel yang bentuknya melingkar sama seperti ring ya. Dan sinyal itu berputar-putar di ring kita. Terus siapa station yang lagi pegang tokennya itu yang boleh transmit gitu ya. Jadi seperti tabrakan dan lain sebagainya itu lebih terhindarkan karena basically hanya yang berhak pegang token yang boleh transmit ya. Kalau CSMA CD kan memang mengasumsikan bisa terjadi collision, hanya mekanisme carrier sense itu dan collision detection itu yang mengatur supaya collision itu sebisa mungkin dihindari begitu ya. Tapi akibatnya jadi delay-nya cenderung lebih tinggi ya daripada yang token ring, karena token ring metode pengaturannya itu pakai token dan lebih bisa dibilang aturannya lebih keras ya. Jadi metode medium access itu juga penuh kompromi ya. Makin keras kita pakai metode diaturnya, makin makin lebih teratur, throughputnya bisa makin lebih tinggi, interferensinya bisa makin lebih rendah ya. Dan sebenarnya ide bahwa CDMA itu bisa berguna itu tadinya euforianya adalah kita bisa punya sistem yang lebih fleksibel dengan CDMA ya. Tapi ternyata komprominya tetap sama ya. Kalau sistem itu fleksibel, gangguannya lebih banyak rupanya gitu ya dibanding sistem tuh yang lebih rigid ya. Nah, ini saya pengen tunjukin juga dari Sklar ya tentang waktu dia bahas CDMA itu ya. Dia diskusikan keuntungannya ya. Ini ya, kita coba lihat ya kata-kata yang dia pakai ya. Jadi klaimnya waktu itu adalah kan ini pertanyaan dia ya. Kalau FDMA dan TDMA udah cukup ya. Wah, kita udah punya 2G gitu ya. Terus kenapa butuh CDMA ya? CDMA untungnya apa begitu ya? Nah, jadi Sklar itu dengan pertanyaan yang seperti itu berusaha melisting ya. Ada untungnya ya, at least pada saat itu ya. Yang pertama privacy katanya. Ya karena CDMA ini tuh muncul dari teknologi militer ya. Nanti di chapter 12 minggu depan kita lihat lagi ya gimana itu munculnya CDMA. Tapi idenya adalah kalau informasi itu di coding ya, dan untuk receive saja kita perlu tahu code-nya secara khusus untuk receive user tertentu, maka ada privacy gitu ya. Nah, tapi basically sebenarnya codingnya 3G sekarang kan diketahui ya secara umum karena distandardisasi ya. Jadi kalau mau eavesdropping atau ini ya pakai aja semua kode kemungkinannya yang ada gitu ya, nggak ada kode yang tersembunyi begitu ya, karena kan memang dibutuhkan untuk multiple access mekanismenya gitu ya. Jadi privacy itu sebenarnya sih di sistem yang komersial dan terstandarisasi tidak muncul seperti yang dibayangkan di awal ya dari sistem yang CDMA seperti itu. Nah, lalu apa keuntungan yang lain ya? Sebenarnya keuntungan yang diharapkan di awal yang paling signifikan itu adalah bahwa CDMA itu bisa cukup baik melawan fading channels. Nah, nanti ini fading channels coba saya berusaha terangkan beberapa menit ya, tapi ini informasi ada di chapter 15 ya, yang technically kita nggak sampai chapter 15 untuk kuliah ini, tapi untuk memahami kenapa CDMA dan mungkin 4G jadi menguntungkan, at least secara problematik ya, nanti kita bahas sedikit ya. Nah, tapi di sini dibilang ya bahwa FDMA itu sulit melawan fading channels ya, karena fading channels itu artinya setiap frekuensi itu mengalami fading ya atau gangguan, amplitudonya di frekuensi spektrum tertentu itu turun channel kita itu, sehingga
komunikasi itu terganggu ya, dan sebenarnya untuk mengembalikan apa supaya channelnya itu terkompensasi ya begitu ya, fading channelsnya itu sebenarnya melakukan dekonvolusi sih ya, karena efek konvolusi dengan channel itulah spektrum frekuensinya itu jadi nggak flat lagi ya, ada tempat-tempat tertentu yang anjlok ya di frekuensi tertentu. Nah, untuk memperbaiki dan melakukan dekonvolusi itu kan problem yang sulit ya, itu sih masalahnya sebenarnya, dan fading channelsnya itu mengakibatkan itu begitu ya. Nah, tapi di zaman CDMA optimismenya adalah gini. Kalau CDMA kita ya melakukan misalnya yang disebut dengan frekuensi hopping ya. Jadi CDMA saya itu lompat-lompat frekuensi yang ditempatinya dengan lompatannya itu diatur dengan coding tertentu ya. Jadi CDMA-nya itu code-nya dipakai untuk mengatur frekuensi hopping dari sistemnya. Nah, kalau sinyal saya itu lompat ya di frekuensi dengan aturan kode tertentu, yang di receiver juga memakai kode yang sama, jadi bisa disinkronkan lompatannya, jadi bisa di receive lagi begitu ya. Maka kalau di frekuensi tertentu agak terganggu ya, kena fading channels, lama-lama dia lompat ke frekuensi yang lain gitu ya, sehingga gangguan itu jadi secara rata-rata bisa dihindari ya, gitu optimismenya tuh dengan sistem CDMA yang frekuensi hopping ya. Nah, tapi masalahnya kalau fading channelsnya parah ya, banyak sekali frekuensi yang kena ya karena hasil konvolusi dengan channel ternyata fading channelnya parah gitu ya. Ini ya secara total nggak nolong juga gitu ya. Jadi tapi ya kalau fadingnya sebagian ya masih bisa nolong ya. Sehingga dengan konsep-konsep semacam inilah pada zaman 3G itu orang menjagokan ya, oh CDMA ini bisa ya menyelesaikan banyak masalah gitu ya. Nah, tapi ternyata sifat korelasi dari coding itu cukup terganggu ya sebenarnya dengan fading channel, sehingga interferensi antar user itu mengganggu, belum lagi fading channel saya juga mengganggu gitu ya. Jadi gangguan-gangguan itu cukup complicated ya untuk diselesaikan. Nah, keuntungan lain yang dibilang adalah jam resistance. Ini nanti di chapter 12 kita baca ya. Intinya adalah karena dia menempati bandwidth yang lebih luas di spread itu ya, kalau dia direct spectrum atau dia lompat-lompat itu tadi frekuensi hopping ya, maka kalau saya mau ngejam lebih sulit gitu ya. Ini juga pola berpikir sistem military ya, karena military dulunya mau punya sistem yang kalaupun ketahuan oleh lawan sulit di jamming begitu ya. Nah, ini juga turunan dari sistem spread spectrum yang diwarisi dari military ya. Apakah ini sepenuhnya benar ya? Basically sekarang juga enggak lagi ya, karena kalau udah terstandarisasi, basically saya tahu ya sinyal yang mengudara itu seperti apa 3G-nya ya. Jadi tinggal saya transmit sampah aja ya, yang menggunakan framework 3G tertentu langsung kena jam juga itu ya, sistem 3G-nya ya. Jadi sebenarnya aspek-aspek keuntungan yang muncul dari warisan konsep militer itu mungkin banyak juga yang tidak sepenuhnya benar lagi ya, ketika sistemnya udah terstandarisasi ya untuk aplikasi komersial yang untuk sipil ya begitu. Nah, kalau fleksibilitas mungkin ini masih benar ya, karena fleksibilitas itu tidak membutuhkan paling tidak ya secara konseptual tidak membutuhkan pengaturan frekuensi atau sinkronisasi yang terkait dengan FDMA atau TDMA begitu ya. Jadi kalau murni pakai coding ya lebih fleksibel ya. Tapi fleksibilitas itu dibayar dengan mungkin gangguan yang lebih tinggi atau apa gitu ya. Nah, jadi itu bentuk-bentuk keuntungan yang masih dibicarakan Sklar di chapter 11 untuk CDMA ya. Nah, lalu di sini juga ada gambar ini ya. Ini karena gambarnya cukup indah saya tunjukkan aja ya. Ini gambar komunikasi satelit ya. Jadi yang menunjukkan bahwa yang ini konsepnya adalah multiple beam frequency reuse ya. Jadi ada beam yang berbeda untuk lokasi yang berbeda, tapi frekuensinya sama. Ya, jadi ini kan artinya memanfaatkan space ya untuk memisahkan sinyal gitu ya. Lalu ini yang ini polarization
ada polarization yang vertikal, ada yang horizontal, tapi mengarah ke bagian bumi yang sama, gini ya. Ini juga semacam multiple access ya, karena bisa ada user yang berbeda akses ke udara yang sama, tapi diaturnya berdasarkan polarization, begitu ya. Lalu ini ada gabungannya antara spatial dan polarization reuse ya. Ini konsep-konsep yang muncul juga dari komunikasi satelit ya. Jadi space itu tadi yang kita bicarakan SDMA ya, bisa menolong ya untuk apa melakukan multiple access, lalu polarization juga gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya problem fading channels itu ya yang tadi disebutkan ya. Oh, ini saya harus rotate lagi nih. Nah, ini ada di halaman ini di chapter 15 ya. Figur 15.9 ya. Soal fading channels ya. Jadi ini ilustrasinya seperti ini ya, bahwa kita punya sistem yang kita transmisikan dengan bandwidth tertentu. Ya, ini ada sistem kita bandwidthnya W gitu ya. Tapi channel kita, channel kita itu merupakan Fourier transform dari impulse response dari channel itu ya. Jadi gangguan yang ada di udara itu kalau kita modelkan sebagai H impulse response, terus kita Fourier transform ya. Jadi H besar fungsi frekuensi begitu ya. Maka kita mendapatkan kurva ini ya. Nah, masalahnya adalah eh, sinyal kita itu, transmisi kita itu seberapa broadband. Ya, kalau dia narrowband ya kayak gini gitu ya. Terus channel kita itu cenderung dibanding sinyal kita itu sinyal kita terganggu oleh channel yang goyangannya itu nggak dahsyat. Ya, ini nggak sampai anjlok ke titik yang sangat rendah begitu ya. Nah, sinyal narrowband ini nggak terlalu terganggu ya dan mudah dikompensasi. Tapi kalau sinyalnya narrowband ya, itu artinya kan bitrate kita rendah ya, karena kita ingat kita maunya broadband ya, karena kalau bandwidthnya gede maka bitrate kita lebih bisa kencang ya. Nah, salah satu eh, optimisme ya atau ambisi waktu pindah dari 2G ke 3G adalah bahwa sistem 3G itu harus bisa komunikasi yang multimedia, audiovisual. Jadi artinya juga mengasumsikan bandwidthnya jauh lebih tinggi daripada yang 2G. Yang 2G itu kan cuma bisa suara doang. Ya, lalu bisa SMS kecil-kecilan gitu ya. Tiba-tiba kalau mau multimedia bisa video gitu ya, itu bandwidthnya harus berkali-kali lipat lebih gede ya. Nah, tapi artinya saya nggak narrowband nih. Saya broadband. Nah, begitu broadband ya, sinyal saya yang besar itu ya bisa menghadapi ini ya fading ini ya yang di frekuensi berbeda ini cukup dalam. Jadi kalau saya mau kompensasi ya seluruh bandwidth ini sekaligus ya, basically saya harus melakukan equalization. Dan equalization itu berat secara matematika, komputasi karena itu kan dekonvolusi ya kalau di time domain, frekuensi domain equalization begitu ya. Nah, mengequalization fading channels ini yang banyak deep fading ini ya dengan kalau bukan fading channels ya yang cuman cenderung rata gitu ya, ini cuman perlu dikasih koefisien pengali sederhana, ini dengan cepat beres ya. Jadi artinya kalau saya mau paksain bitrate sistem saya gede, saya terpaksa broadband, saya akan menghadapi fading channels ini. Dan penjelasan tadi Sklar untuk keuntungan sistem CDMA dulu diyakini CDMA itu ampuh menangani fading channels gitu ya, karena sifat code-nya itu juga bisa menguntungkan karena autocorrelation-nya kalau diatur tertentu ya, dia bisa membedakan sinyal yang datang dari channel tertentu dan sinyal yang dari channel yang lain delay-nya beda. Karena kalau delay terus code-nya geser dikit, terus kalau autocorrelation-nya rendah, dia bisa mendeteksi sinyal yang terdelay itu. Ya, jadi nggak saling terganggu dengan sinyal yang terdelay. Optimismenya begitu ya. Tapi sifat autocorrelation-nya si spreading code untuk 3G itu juga nggak sempurna ya. Kalau multipath channel-nya itu
konvolusi terhadap H-nya parah ya, itu agak rusak juga autocorrelation karakteristiknya dari spreading code-nya ya. Jadi nggak sesederhana itu juga. Basically kita tetap terbentur dengan problem ini. Ya, saya harus mengkompensasi frekuensi selective fading ini nih istilahnya ya. Karena broadband saya itu ternyata kena fading yang cukup deep di frekuensi-frekuensi yang berbeda ya. Nah, ya ini juga ya mirip ya. Jadi yang ini nih yang apa? Ini istilah flash fading ya, karena W saya itu kecil dan F0 ini adalah jarak antara fading itu ya, dari titik rendah ke titik rendah yang lain itu cenderung lebih besar daripada bandwidth sinyal saya. Artinya bandwidth sinyal saya itu cenderung kecil ya, ini narrow band. Tapi kalau bandwidth sinyal saya W itu besar, cenderung lebih besar dari F0, dan F0 ini adalah jarak dari setiap titik fading ini ya. Maka saya berhadapan dengan frekuensi selective fading ini yang lebih parah begitu ya. Nah, salah satu keuntungan sistem 4G ya adalah karena dia menggunakan FFT, dan operasi FFT itu mendekati setiap frekuensi itu secara ortogonal begitu ya. Maka frekuensi sinyal saya yang broadband ini ya, sebenarnya saya pecah-pecah, ini di gambarnya susah ya, menjadi komponen-komponen frekuensi yang terpisah yang saling ortogonal begitu ya. Jadi nanti di setiap titik fading ini menempati frekuensi FFT tertentu saja. Jadi dia nggak melihat sebagai satu gelondongan lagi, melainkan setelah di FFT ini kayak ada sektor-sektor frekuensinya ya. Lalu dengan berbekal FFT itu saya bisa tarik sektor frekuensi tertentu, saya amplifikasi sehingga fadingnya itu bisa saya kompensasi gitu, terpisah dari frekuensi yang lain. Ya, dengan kata lain ya, equalization itu saya lakukan dengan lebih mudah karena saya melakukannya di frekuensi domain sebenarnya. Dan karena kita ingat kalau kuliah sinyal dan sistem, konvolusi di time domain itu menjadi perkalian di frekuensi domain, sehingga kalau di frekuensi domain kita mau kompensasi, sebenarnya yang terjadi adalah operasi pembagian ya, dan membagi dengan channel supaya titik yang rendah ini terkompensasi ya, naik begitu ya, misalnya itu dengan mudah lebih dilakukan kalau kita melakukan FFT dan kerja di frekuensi domain. Ya, jadi 4G itu sebenarnya keuntungan terbesarnya juga adalah karena bisa menangani frekuensi selective fading itu dengan cukup efektif ya. Yang tadinya dipikir waktu zaman 3G CDMA itu bisa melakukan, ternyata tetap banyak gangguannya. Akhirnya lama-lama orang sadar ya udah pakai OFDM aja, itu orthogonal frequency division multiplexing. Teknologinya sebenarnya pakai FFT di dalamnya begitu ya, sehingga frekuensi selective fading itu bisa dengan cukup mudah dikompensasi ya. Nah, mungkin sebegitu ya cerita tentang multiple access kita chapter 11 dan sedikit dari chapter 15 itu tadi. Ada pertanyaan atau komentar? Ada Pak. Ini saya mau nanya Pak. Ini sepengetahuan saya kan mungkin dibenerin Pak kalau salah. TDMA itu lebih rawan interferensi Pak daripada FDM Pak ya. FDMA Pak. Karena kalau setahu saya interferensi kan terjadi ketika transmisi dilakukan pada frekuensi yang sama ya Pak ya. Iya, Bisa Pak. enggak juga ya, tergantung. Kalau dia ada guard time, terus sinkronisasinya bagus ya, maka interferensinya bisa cukup dihindari. Ya, jadi tergantung gimana cara menjaganya sih. Kalau FDMA, kalau guard band-nya dibuat sangat besar gitu ya, misalnya ya tentu boros sih ya. Tapi interferensinya jadi juga rendah gitu. Tinggal kita ngaturnya dan batas aturannya itu disetujui ya, terus komponen-komponennya dibuat berdasarkan spesifikasi itu ya. Misalnya kalau sistem GSM itu TDMA ada 8 time slot ya, dengan setiap time slot itu sekian ratus milisecond. Terus semua yang melakukan sinkronisasi itu menjaga ya supaya jatuhnya betul di time slot yang tepat gitu ya. Itu nggak saling mengganggu. Ya apalagi
eh, sistem TDMA itu kan udah digital, terus dilengkapi dengan channel coding dan lain sebagainya ya. Ketahanan terhadap error jauh lebih tinggi sih daripada yang analog dan FDMA gitu aja sih. Oke, Pak. Sama itu kalau misalnya, jadi berarti kalau misalnya dilihat dari figur 11-14 tadi yang Bapak buka di halaman 2 itu Pak ya, yang di lecture notes. Hmm. Itu artinya dia manfaatin guard band sama guard time juga ya Pak ya di CDMA Pak ya. Berarti kalau jumlah usernya semakin banyak, sinyalnya itu berarti makin rapat ya Pak. Jadi makin gampang interferensi seharusnya ya Pak ya. Nah di yang ini ya 11.14 ya. Iya Pak, iya Pak. Ini memang gambarnya ya seolah-olah ada guard band sama ada guard time ya, karena ada jeda di sini ya. Pada kenyataannya kalau sistem yang CDMA yang 3G ya, konsepnya adalah dia di seluruh frekuensi yang sama itu dia transmit di situ semua. Karena ininya apa? Membedakan sinyal antara usernya itu murni pakai code-nya itu. Jadi interferensinya nubruk semua tuh sebenarnya ya, karena pokoknya di waktu yang sama, di frekuensi yang sama juga. Optimismenya adalah coding saya itu cukup baik, receiver saya itu komputasinya itu juga pakai teknik yang cukup baik sehingga menangkap sinyal saya dari antar kumpulan sinyal yang pakai coding yang lain itu, walaupun waktu sama frekuensinya sama gitu. Ya. Iya Pak. Ya saya juga baru kenalan sedetail ini sih Pak. Jadi saya bingung, agak bingung. Oh di kuliah lain belum sempet ya? Tadi pagi juga baru sih Pak, CDMA itu baru dibahas di komunikasi seluler Pak. Oh iya iya. Iya. Kalau komunikasi seluler sih lebih harus membahas itu karena ya pasti harus nggak bisa lari ya dari 2G, 3G, 4G, 5G ya. Kalau kuliah ini kan lebih umum ya karena sistem komunikasi digital bisa banyak termasuk yang di kabel. Tapi memang perkembangan 10 tahun terakhir itu yang mobile wireless itu jadi sangat penting karena itulah yang sedikit banyak mengakibatkan revolusi yang cukup disruptif ya, karena penggunaan kita itu jadi smartphone ya. Tadinya harus terikat kabel kemana-mana, tiba-tiba ada di genggaman, terus mobilitasnya tinggi ya di dalam mobil, di dalam kereta, sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam hal multiple akses juga makin besar ya. Jadi makanya even di bukunya Sklar ya, diskusi tentang hal itu ditaruhnya di chapter 11 ya. Jadi cukup late ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita bayangkan metode untuk akses ke medium itu cukup basic ya. Kalau terminal kita atau user itu nggak bisa akses ke medium dengan ada keteraturan tertentu ya kartu mati ya, gimana kita melakukan komunikasi gitu ya. Tapi di dalam pola berpikirnya bukunya Sklar itu ya, problem-problem lain itu jauh lebih banyak ya, problem coding ya, problem detection simbol ya, makanya belajar maksimum likelihood detector, match filter itu dulu di awal ya, terus problem modulasi ya, simply bagaimana menumpangkan informasi ke sinyal carrier itu dulu gitu ya. Jadi yang cukup basic ini sebenarnya akses ke medium akhirnya harus di chapter yang agak terakhir gitu, karena kuliah yang ini at least textbooknya itu berusaha menghandle seluruh problematika sistem komunikasi digital, paling tidak yang ada di physical layer. Nanti kalau kuliah jaringan telekomunikasi, layernya bukan cuma di fisik ke arah medium ya, tapi ada layer yang lebih tinggi lagi, gambaran dunianya lebih complicated lagi sih nanti. Tapi itu di kuliah yang lain. Udah belajar belum jaringan telekomunikasi? Belum Pak. Belum ya, ya kita pelan-pelan aja ya. Ada pertanyaan lagi atau komentar? Saya belum ada lagi sih Pak. Oke, ya kita mencukupkan diri aja untuk di kuliah ini sampai di chapter 11-nya Sklar. Paling tidak kita memahami sampai eranya 3G ya. Nanti kalau di kuliah komunikasi seluler mungkin yang akan lebih jauh ya. Tapi
Chapter 12 dari buku Sklar minggu depan kita bahas CDMA sih. Ya, cuman CDMA yang agak kuno perspektifnya waktu zaman 3G itu lagi pas mau booming ya. Agak menarik juga kita untuk lihat argumen-argumen Sklar di situ. Ya. Oke, kita sampai di sini aja kalau gitu malam ini. Selamat istirahat. Selamat malam Pak, terima kasih Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih.